sehari-hari praktek keagamannya bagaimana? Nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Ya, mungkin itu nggak heran ya, Iya betul ya. Bisa menjaga dirinya sendiri. Iya, jadi ketika dia sudah, makanya kan di dalam surat Maryam itu Allah menjelaskan begini, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nanti pada suatu masa akan datang generasi setelah kamu. Apa itu? Yaitu mereka meninggalkan sholat, wattaba'u syahwat, dan memperturutkan hawa nafsu. Apa konsekuensinya? Kata Allah memberikan warning, peringatan, fasawfa yalqawna ghayya. Ingat, suatu saat kamu akan mengalami kehancuran. Hancur bisa saja karirnya, hancur bisa kepribadiannya, hancur bisa juga cara materialnya. Lah Mbak Ayu merasakan kan? Hancur apa? Penghasilannya habis karena membutuhkan hawa nafsu, Mbak Ayu tidak mendapatkan ketenangan. Inilah bagian dari peringatan ketika orang sudah memperturutkan hawa nafsunya dan meninggalkan sholat. Jadi masih suka main dengan wanita lain? Suami sama teman dekat sendiri, Mas. Pergok banget saya. Gimana? Tadinya awalnya saya tahu dari handphonenya, saya baca. Tapi saya nggak berani. Karena menurut saya kalau hanya untuk kayak gitu-gitu nggak disaksiin sama mata kepala saya sendiri, saya nggak yakin. Ya, tetap husnuzon ya. Iya, akhirnya saya ngikutin suami pas mau berangkat kerja. Dia masuk ke hotel, Mas. Di situ Mbak Ayu mergoki dengan mata kepala sendiri. Artinya apa yang Mbak Ayu sampaikan itu benar, dia melakukan perselingkuhan seperti itu. Pada saat mergoki relasi mereka berdua, ini teman kantor ya? Bukan, teman. Temen kenal dekat. Riz, mana suami gua? Ayu kok tumben lu kesini yuk. Gak usah belaga bego deh lu, mana suami gua? Lu tenang dulu yuk. Tega lu ya jalan sama suami gua. Ada apa sih nih ribut-ribut? Ayu, kamu ngapain kesini? Harusnya aku yang nanya, Mas. Ngapain kamu di sini? Ini kan rumah Risa, dia temen aku loh, Mas. Tega ya kamu? Kamu datang ke sini teriak-teriak. Dasar itu kurang ngajar ya. Ini tempat orang. Kamu nggak lihat? Banyak tetangga yang lihat. Banyak tetangga yang nonton. Udah pulang. Ini gara-gara kamu ya. Malu kamu. Pulang. Suami lo yang datang sini. Sepertinya malam ini saya malas pulang. Kenapa emang, Mas? Kita nginep di luar ya? Ayo, lu kamu punya uang? Punya dong. Masa nggak Mas, bener-bener ya kamu? Baru kemarin kamu jalan sama temen aku, sekarang kamu jalan lagi sama cewek lain. Ayu, kamu kok bisa ada di sini lagi? Turun kamu. Iya, apa lagi? Mas, jahat ya kamu. Ganggu kesenangan aja lo. Dasar istri gak tau malu. Tega kamu, Mas. Mas. Baik, selain berselingkuh, apalagi yang dilakukan suami menurut Mbak Ayu kurang berkenan? Akhirnya setelah ketahuan kayak gitu, dia suami baik-baikin saya. Kirain saya, Allah Akbar, apa subhanallah berubah. Tapi ternyata enggak. Saya diajak mau beli kalung, Mas. Ternyata saya diajak ke penginapan, di situ ada temennya. Untuk apa itu? Saya suruh melayani temennya, Mas. Bertiga sama suami saya juga. Mas, katanya kita mau pergi ke toko emas. Kita mau beliin aku kalung emas. tenang aja yang. Pokoknya pulang dari tempat ini pasti kita ngejar Mas. Ya? Benar ya. Sekarang kita masuk yuk. Ya. Sebenarnya kita mau kemana sih, Udah, Mas? Ibu, ayo masuk. Ayo. Udah mau, Mas. Udah apa-apa. Bro, udah. Iya, Bro. Bilang ke teman kamu yang kurang ajar ya, Mas. Yuk. Kamu mau emas kan? Jadi Maksud sekarang kamu apa? teman saya. Jangan tolong.
Diam kamu. Ya. Ustaz, ini udah sangat jauh dari tujuan agama nih Pak Ustaz. Iya, mohon maaf ya, ini kalau tipikal suami ini bukan lagi perangai yang buruk, tapi sudah biadab ini perilakunya. Sebenarnya biadab apa? Karena memperlakukan istrinya seperti hewan. Orang itu biasanya kan begini Mas Arif, orang itu kalau masih ada al-iman itu maka biasanya memiliki sifat al-khaya, rasa malu. Rasa malu itu apa? Malu pada istrinya, malu pada mertuanya, malu pada saudara istrinya, malu pada saudara dirinya, dan malu pada anaknya, dia punya anak gitu. Ada yang pertama yang dilakukan oleh Mbak Ayu. Jadi begini, inilah konsekuensi orang menikah tidak diawali dengan niatan yang bersih, niatan yang tulus, tidak mencari bahwa ini bukan sekedar mencari teman tidur, tapi ini mencari ayah dari anak-anaknya, ini mencari ibu dari anak-anaknya, bukan sekedar tempat tidur gitu loh. Inilah pentingnya dalam konteks tadi. Ini awal yang sudah begini, akhirnya melanjut. Yang kedua, awal yang sudah salah tidak ditaubati gitu loh. Mbak Ayu saja suaminya tidak ikut dalam taubat ini. Ini kan sudah begini Mas Arif, ada apa yang dilakukan? Ada dua tindakan hukum agama yang dilanggar. Yang pertama, suaminya ini sudah melakukan perbuatan zina. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra tegas sekali. Wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisha. Itu adalah seburuk-buruk perbuatan keji, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Maka kita diminta apa? Menjauhinya. Jangan melakukan ini, itu dosa besar. Yang kedua, orang yang sudah berkeluarga kemudian melakukan perzinahan, maka itu namanya zina muhsan. Apa yang deranya? Kalau dirajam, kalau orang belum menikah deranya 100 kali, dicambuk 100 kali. Kalau sudah bahkan hukum agama itu dirajam sampai meninggal. Tapi kan kita tidak mungkin hukum itu. Maka akibatnya apa? Akibatnya adalah hukuman agama jarimah itu menjadi sangat kuat sekali. Hududnya itu sangat kuat sekali. Nah, yang ketiga tadi kan Mbak Ayu ketika kabar kok kemudian memaafkan. Ini saya kira sudah luar biasa karena memaafkan karena melihat ada anak di sana yang ingin diselamatkan, keluarga yang diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Tindakan biadab yang berikutnya adalah ternyata Mbak Ayu diajak, mohon maaf sekali, ini perbuatan buruk, saya bilang tidak boleh tiru, kemudian diajak selingkuh dengan yang dan disaksikan. Ini saya kira bukan manusia lagi, tetapi sudah seperti mengikuti perbuatan iman dan yang sangat terkutuk sekali. Ini kan sudah sudah tidak bisa ditolerir apapun ajaran agama. Nah, Ayu pada saat itu nggak menolak. Tapi saya tidak. Artinya mohon maaf, Mbak Ayu berhubungan suami istri plus tambah satu laki-laki lagi. Tapi saya mohon, akhirnya sedang aku pulang. Oh, tidak sempat melakukan itu. Saya pikir sudah, Masya Allah. Tapi dia malah makin kasar. Kawan lagi dia selingkuh lagi, perempuan lagi. Ya saya tahan semuanya karena Kemudian kalau kondisi seperti ini Pak Ustadz, Iya. boleh nggak sih seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suami? Iya. Bukan hanya boleh, tetapi kalau kita melihat pada Al-Quran di dalam surat An-Nisa dijelaskan, surat An-Nur juga dijelaskan, dalam hadis Nabi dijelaskan, ini sudah memenuhi syarat ketika seorang istri melakukan gugatan cerai, itu namanya talahulu. Talahulu itu adalah pihak perempuan melihat perbuatan laki-laki yang sudah mengingkari dari kesepakatan di dalam akad pernikahan itu. Salah satunya itu adalah melakukan perselingkuhan dan suami istri tidak memaafkan, maksudnya tidak beri ruang karena melihat mengetahui perbuatan suami ini tidak mungkin dimaafkan karena pasti akan mengulang, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini sudah dibolehkan dalam turunan agama dan dibenarkan cara misalkan ini. Tapi kalau Mbak Ayu misalkan menempuh memaafkan itu lebih mulia. Tetapi melihat tidak ada ruang dia, laki-laki kan ada misalkan laki-laki, saya mohon maaf Ma, ini salah saya besar, saya akan berjanji, saya akan perbaiki. Tapi kan ternyata tidak. Ini kan maafkan pertama, kedua, ketiga tidak. Berarti memang sudah karakternya tadi itu. Karakternya memang sudah buruk, apalagi tidak ada tanda-tanda orang melakukan ini. Bahkan begini Mas Arif, ada orang misalkan pernikahan, kemudian yang laki-laki tidak mau sholat, tidak mau apa, itu saja orang dibolehkan untuk mengajukan. Karena pernah terjadi pada zaman Nabi. Apalagi ini sudah main kasar, bahkan mohon maaf mengajak suaminya untuk melakukan perbuatan zina, ini sudah sangat dikutuk oleh agama dan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, Mbak Ayu, mohon maaf, apakah pernah mengajukan gugatan cerai atau tidak? kalau saya hamil semuanya. Karena anak
karena anak ketahuan lagi mas sama temen sekolahnya dia. Terus pengen juga cerai gitu. Tapi anak-anak lagi saya lihat masih kecil-kecil kan mas. Karena saya mau dipoligami. Dia bikin perjanjian di atas materai kalau saya mau dipoligami. Setelah besoknya dalam semuanya nih saya bimbang semuanya, apa benar nggak dipoligami aja sikap dia sama saya begitu kan. Akhirnya saya sholat istikharah mas, minta petunjuk kalau memang rumah tangga saya harus berakhir begini saya terima, tapi kalau memang rumah tangga saya harus bertahan dan jodoh sampai mati, saya ikhlas jalanin ini.